Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya yang melimpah, diberi kekuatan lahir dan batin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu di hari ini Bapak Ibu sekalian, di hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, di 1 Syawal hari ini kita berkumpul di masjid ini Bapak Ibu sekalian. Janji Allah apa? Liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hari ini saya ulangi Bapak Ibu sekalian, hari ini berbanggalah kita sebagai umat baginda Rasulullah. Berbanggalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini kita ibaratkan anak yang baru terlahir dari rahim ibunya. Allah mensucikan hati kita, Allah membersihkan noda-noda yang selama ini menutupi hati kita, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa merasakan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Allah memaafkan dosa kita, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, walaupun sebanyak pasir yang ada di daratan, walaupun sebanyak bintang yang sering kita lihat di waktu malam di langit sana. Bapak Ibu sekalian, berbanggalah Bapak Ibu sekalian, hari ini Allah telah memaafkan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya buat kita semua. Allah menyempurnakan apa sukwi pang Allah Subhanahu wa ta'ala papinyamanna risininna ummatna Rasulullah risininna atan nabi pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mana yang dimaksud Bapak Ibu sekalian? Nikmat mana yang dimaksud Bapak Ibu sekalian? Nikmat adanya kita bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan. Itulah nikmat yang tiada tara. Selanjutnya, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemudian pemberian Allah untuk kita semua di hari ini Bapak Ibu sekalian adalah dengan berkah Ramadan, dengan fadilah Ramadan, sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Insya Allah di hari-hari ke depan, kalau memang betul di hari-hari kemarin selama bulan suci Ramadan kita lenyapkan tubuh kita di dalam hati kita, kita lenyapkan hati kita ke dalam roh kita, kita lenyapkan roh kita ke dalam rahasia kita menjalankan ibadah puasa, maka di hari-hari ke depan ini kita akan senantiasa berada pada suratan mustaqimah. Kita akan berada engkaki mondro ila senge suratan mustaqimah, jalan yang lurus, jalan yang selalu terpetunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa yansurakallahu nasran aziza, bahkan Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan, di tahun yang akan datang. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian, selama bulan Ramadan kemarin kita betul-betul melaksanakan yang namanya puasa, hakikat puasa dan rahasia puasa. Kemudian selanjutnya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dan hari ini pula Allah lah yang menurunkan di dalam hati kita kerinduan kepada orang tua kita, kerinduan kepada saudara-saudara kita, kerinduan kepada sanak pemilik kita. Liyasdadu imanan ma'a imanihim, di mana Allah menambahkan yang kemarin iman kita kembali ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kami ingatkan bahwa di hari ini YWSW 1 Syawal, saya ingatkan kembali, kita berada pada kesucian yang sempurna, kita berada pada ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya ulangi, tetapi di saat di akhir Ramadan, pernah suatu ketika baginda Rasulullah setelah melaksanakan salatul asar, beliau termenung di belakang rumah beliau yang ada di Madinah. Beliau menangis hingga pada saat itu Imam Ali sempat mengintip dari jendela. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Aga sabaknan materi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Imam Ali takut untuk menegur, namun tetap penasaran, ada apa gerangan? Aga bima pulewi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ternyata Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah sedang merenung, ditimpa beliau telah hadir di dalam hatinya satu problem yang beliau hadapi. Problem apakah yang beliau hadapi Bapak Ibu sekalian? Beliau memikirkan umatnya, beliau memikirkan kita semua. Bagaimana bentuk pikiran beliau baginda Rasul pada saat itu? Beliau mengatakan, apakah yang Allah akan berikan kepada umatku setelah Idul Fitri nanti? Apakah yang Allah akan berikan kepada umatku setelah 1 Syawal nanti? Saat itu Jibril alaihi salatu wassalam turun kepada baginda Rasulullah. Ada nasan Jibril alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau resah, janganlah engkau resah. Allah telah berjanji kepadamu dan kepada umatmu, aga janji nawi pengallahu subhanahu wa ta'ala, maka dek nama matewi, tidak satu pun yang meninggalkan dunia dari umatmu yang betul-betul melaksanakan ibadah suci Ramadan, ya Rasul, melainkan kematiannya itu Allah akan berikan kepadanya derajat kenabian. Saat itu Rasulullah bertanya, ya malaikatullah, kenapa sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umatku derajat kenabian? Setiap mereka yang meninggal dengan catatan mereka yang melaksanakan betul-betul ibadah suci Ramadan. Agana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka Jibril alaihi salatu wassalam, oleh karena Allah memuliakan para rasul, dengan adanya Allah menurunkan kepada mereka yang namanya wahyu. Allah memuliakan para rasul mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, karena adanya Allah menurunkan kepada mereka yang namanya wahyu. Tetapi ya Rasul, Allah memuliakan umatmu dengan adanya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang menikmati malam-malam Lailatul Qadar dengan catatan, kalau mereka tidak pernah alfa, mereka tidak pernah kosong, dia tak kalupawi membaca Al-Quran, melaksanakan salat wajib, melaksanakan salat sunnah, tarawih di malam-malam suci Ramadan, pasti dia mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena mendapatkannya malam Lailatul Qadar itu, maka dia diberikan oleh Allah pahala derajat kenabian. Itu yang pertama. Kembali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Apa yang ditangisi? Jibril alaihi salatu wassalam kembali bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, lima tabukika, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasulullah? Beliau mengatakan, saya terlahir dunia ini dalam keadaan yatim. Saya masih ada dalam kandungan ibu saya telah ditinggalkan oleh ayah saya. Saya ingin berbuat baik kepada bapak saya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa gerangan, saya masih dalam perut, saya telah ditinggalkan berpulang ke rahmatullah oleh ayahanda saya. Kemudian saya beberapa bulan lamanya, setelah besar sedikit, beberapa bulan lamanya kembali saya ditinggalkan oleh bunda saya, dan saya ingin berbuat baik kepada mereka. Namun apa daya, tangan saya terputus di dalamnya. Dengan kata lain, Allah tidak memberikan kesempatan buatku untuk berbuat baik kepada ibu saya. Lantas, ada apa hubungannya dengan umatmu ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya yang saya sesalkan, yang saya tangisi, yang saya resahkan, kalau umatku yang sempat merasakan masa besar, usia remaja, memiliki orang tua, tapi dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun saya lebih sesalkan lagi, wahai Jibril, akan terjadi kepada umatku jika dia telah berani menyimpan orang tuanya di ujung telunjuknya. Maksud kata, maksud kalimat, adapun yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah orang tua kita setelah kita sukses, setelah kita telah punya kehidupan yang layak, yang baik, yang mapan, setelah punya anak istri, saat itu orang tua kita ibaratkan pembantu di rumah kita.
Allahu Akbar. Tahukah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bumi ini menangis, pasir ini menangis, air laut yang ada di sana menangis. Setiap kalimat yang kasar yang keluar dari bibir seorang anak kepada ayah ataupun kepada ibunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba kita kembali mengenang jerih payah bapak kita. Beliau banting tulang, tidak pernah melihat panasnya matahari, tidak pernah melihat derasnya hujan. Demi mencari sesuap nasi untuk istri dan anaknya, dia rela untuk berjalan di waktu siang terik panas matahari, dan dihampah ataupun berjalan di bawah hujan deras demi mendapatkan sesuap nasi karena cintanya kepada istri dan anaknya. Kemudian kita kembali mengenang akan jasa ibu kita. Ya rummatah, ya rindokta. 9 tahun kita di dalam perutnya. Kemudian pada saat detik-detik terakhir beliau akan melahirkan kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu sebelah kakinya berada di kuburan, dan sebelah kakinya lagi berada di dunia ini. Hanya satu harapan yang terlintas dalam hati sang bunda, sang ibu kita pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, kalau engkau memang menyatakan, kalau engkau menentukan, kalau engkau mentakdirkan salah satu di antara saya atau anak saya yang hidup, maka saya rela untuk mati. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepada anak saya untuk bisa mendoakan kelak saya. Ya Allah, ya Maulana, ya Rabbal Alamin. Kemudian setelah kita terlahir keluar dengan penuh perjuangan antara mati dan hidup, sepuewe kakinya di kuburan, yang satunya lagi di dunia ini. Setelah kita lahir, kita dibersihkan baik-baik, kita dimandikan baik-baik, kita dipelihara baik-baik. Walaupun bagaimana ngantuknya ibu kita, kalau kita menangis meminta air susu, meminta untuk diberi minum, ibu kita pun bangun, Bapak Ibu sekalian. Walaupun bagaimana pada saat itu ibu kita ingin buang air, tetapi kalau kita membutuhkan belayan pada saat itu, ibu kita bertahan menginina bubukkan kita sampai kita tertidur. Tak satu pun seorang ibu yang baru melahirkan sampai 2-3 bulan yang tidak kurus, Bapak Ibu sekalian. Kekurusannya itu, kata Rasulullah, harus kita bayar dengan pengabdian yang tiada batasnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah sengsaranya kelak orang yang pernah membentak orang tuanya dan tidak memohon maaf kepada orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya ditinggalkan selama ini, di setiap takziah saya selalu memberikan peringatan, bersabarlah kalian wahai yang ditimpa musibah kematian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika ibunda saya meninggal, ternyata pedih tiada tarah batin ini. Pedih tiada tarah batin ini, pedis tiada tarah batin ini, yang namanya ditinggal oleh sang ibu. Bahkan saya pernah mengatakan, andaikan ada yang bisa menghidupkan kembali ibu saya, maka saya rela untuk menjual diri saya, untuk saya jadikan pembeli untuk terbangunnya kembali ibu saya. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki ayah dan bunda. Dan bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh ayah dan bundanya, satu catatan dari baginda Rasulullah yang patut kita renungkan: janganlah pernah bosan, janganlah pernah berhenti, janganlah pernah untuk tidak membacakan doa kedua orang tua kita kalaupun mereka telah mendahului kita. Doa paling singkatnya adalah suratul Fatihah. Tidak bisa membaca suratul Fatihah, cukup membaca salawat. Tidak bisa membaca salawat, niatkanlah saja dalam hati kita mengatakan, ampuni aku ya Allah, dan ampuni kedua orang tua saya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini di 1 Syawal tahun ini bisa menjadi pencerahan di kehidupan kita mulai dari tempat ini dan di hari-hari esok. Dan yang kedua, kami mohon sebagai khatib, janganlah kita meninggalkan ruangan ini sebelum kita saling memaafkan. Oleh karena
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diaminkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, jika ada yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak bersapah kata, tetapi dia tidak saling memaafkan, kemudian dia tidak menyambung silaturahimnya yang sempat terputus, maka fasaumuhu mu'allaqun bainas sama'i wal ardi. Rasulullah mengatakan, adapun puasanya tergantung antara langit dan bumi, belum disahkan di hadapan Allah. Saya ulangi, belum disahkan di hadapan Allah, belum dianggap di hadapan Allah sebagai orang yang telah menunaikan kewajiban, sebagai orang yang menunaikan kewajiban. Olehnya itu, mari kita berniat di dalam hati kita masing-masing untuk menyambung kembali tali silaturahim kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa barik ala Muhammad. Allahumma wa'atina wa wa'atina ala rasulika ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Innaka Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وأزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين من نذر وأذن من خمر. وبعد أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة، وحافظوا على الطاعة، وحافظوا على الطاعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مولانا يا رب العالمين. Allahumma innana zalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami ya Allah dengan dosa-dosa yang selama ini kami perbuat ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak memaafkan dan menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami telah berada dalam lembah kehinaan dan kerugian yang tiada tara ya Allah. Allahumma ghfir lana, ya Allah, ampuni kami ya Allah, wali walidina, dan kedua orang tua kami ya Allah, warhamhuma kama rabbayani sigara, dan kasihanilah keduanya ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana keduanya menyayangi kami, mengasihani kami, membina kami ya Allah, memperhatikan kami di masa kecil dulu ya Allah ya Maulana ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Palestin. Allahumma ansur ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Palestin. Allahumma ansur ummat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Palestin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ma ma'ana
وسلم إخواننا في فلسطين يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بحق الكعبة المكرمة، اللهم إنا نسألك بحق الحجر الأسود، اللهم إنا نسألك بحق ماء زمزم، اللهم إنا نسألك بحق. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya yang melimpah, diberi kekuatan lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ya Maulana ya Rabbal Alamin. Berikanlah kami kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Amin. Allah berikanlah kami kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Amin. Allah berikanlah kami kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah ya Maulana Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Berdoa dalam hati masing-masing.